Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Chandra S.Com sebagai dosen pengampu mata kuliah IoT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang, NIM 243656201005. Baik, perkenalkan nama saya Fathur Rahman dengan NIM 243656201016. Baik, perkenalkan nama saya Fathur dengan NIM 2022-014. Kami akan mempresentasikan proyek IoT with frame yang berjudul perancangan sistem smart home IoT dengan kontrol hybrid auto manual berbasis ESP32 dan LIN. Konsep IoT yang kami usung adalah smart home monitoring dan kontrol. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan secara real time melalui cloud dan mengendalikan aktuator dari jarak jauh. Keunikan dari proyek kami adalah adanya sistem hybrid, di mana penggunaan bisa memilih antara mode otomatis berbasis sensor atau mode manual penuh dari aplikasi. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih pemateri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ESP32 sebagai otak proses data dan modul wifi. Yang kedua, sensor DHT22 dan LDR sebagai input lingkungan atau suhu, kelembapan, dan cahaya. Yang ketiga, LED sebagai simulasi lampu merah lampu rumah. Yang keempat, buzzer sebagai alarm peringat dini. Untuk perangkat lunak, kami menggunakan Arduino IDE. Untuk programnya C++ dan Link dashboard. Untuk di smartphone. Selanjutnya saya kembalikan ke materi. Baik, materi selanjutnya yaitu perancangan sistem oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu perancangan sistem. Sistem kami terdiri dari 3 bagian, yaitu input, membaca data lingkungan. Pada simulasi ini, kami merancang random generator pada codingan untuk mensimulasikan dinamika perubahan cuaca dan cahaya secara real time, layaknya sensor asli. Yang kedua adalah proses. SP32 memproses data, mengevaluasi threshold dan membaca perintah dari link cloud. Yang ketiga ada output, menyalakan LED atau buzzer dan mengirim status ke dashboard. Selanjutnya, dari sisi algoritma sistem. Selanjutnya, dari sisi algoritma
Sistem dimulai dengan dari sisi algoritma. Sistem dimulai dengan inisiasi PV dan link. Setiap 2 detik, data di-generate. Sistem akan mengecek apakah mode auto aktif ya atau tidak. Jika ya, lampu akan menyala otomatis saat LDR mendeteksi gelap. Jika tidak, lampu akan sepenuhnya tunduk pada tombol saklar di aplikasi Blink. Di saat yang sama, jika suhu melewati 30 derajat Celcius, buzzer akan menyala sebagai alarm. Selanjutnya, implementasi hardware dan software. Baik, selanjutnya implementasi hardware dan software. Kami merangkai LED pada GPIO 2 dan buzzer pada GPIO 18. Untuk sisi software, tantangan utama adalah membuat simulasi yang setara nyata tanpa sensor fisik. Oleh karena itu, kami menggunakan fungsi random di C++ yang di speed dengan micros agar nilai suhu 24 sampai 36 Celcius dan LDR 0 sampai 4095 selalu berubah dinamis setiap detiknya. Kami juga memetapkan visual pin VPN di Blink P0, P1, P2 untuk monitoring suhu, humidity dan LDR. P4 adalah switch untuk memilih model auto atau manual. P5 adalah tombol untuk kontrol lampu manual. P6 dan P7 adalah LED indikator di Blink untuk mengetahui status gelap atau terang dan alarm tanpa perlu membuka serial monitor. Fungsi Blink Bright P4 kami gunakan untuk menangkap perubahan mode dari HP dan kemudian memutus atau menyambungkan logika otomatis ke SP32. Baik, saatnya kita masuk ke demonstrasi langsung. Di layar sebelah kiri adalah walkway dan sebelah kanan adalah dashboard Blink. Yang pertama, monitoring real time. Bisa dilihat nilai suhu, kelembaban, dan LDR terus berubah-ubah secara dinamis. Indikator di Blink langsung merespon. Yang kedua, uji mode auto. Saat ini, mode auto aktif. Saya akan atur slider LDR di walkway ke kondisi gelap di bawah 2000.
terlihat di blink indikator gelap menyala dan lampu LED di walkway otomatis menyala. Uji coba manual. Sekarang saya ubah switch di blink ke manual. Mode otomatis mati. Sekarang meskipun kondisi gelap, saya bisa mengontrol lampu secara paksa menggunakan tombol manual di blink. Klik on untuk nyala, klik off untuk mati. Selanjutnya, uji alarm buzzer. Saat ini, suhu random menunjukkan angka di atas 30 derajat Celcius. Terlihat di blink, indikator alarm menyala. Dan buzzer di walkway berbunyi. Dengan desain UI ini, penggunaan sama sekali tidak perlu melihat serial monitor untuk mengetahui status rumah. Semuanya terwakili oleh widget visual di blink. Berdasarkan demonstrasi dan pengujian yang telah dilakukan, kami menganalisis beberapa hal. Yang pertama, efektivitas simulasi random. Penggunaan random value generator terbukti sangat efektif untuk menguji logika threshold atau batas ambang sistem secara dinamis tanpa menunggu perubahan cuaca asli. Yang kedua, fleksibilitas kontrol hybrid. Penambahan logika switch auto atau manual sangat krusial dalam sistem smart home nyata. Ini berfungsi sebagai file save atau sistem cadangan. Jika pengguna ingin mengabaikan sensor dan mengambil alih kontrol penuh. Yang ketiga, efisiensi monitoring. Penggunaan virtual pin sebagai feedback V6 dan V7 berhasil menghilangkan ketergantungan pada serial monitor. Menjadi sistem ini 100% user friendly untuk pengguna awam. Sebagai kesimpulan, proyek smart home ini berhasil dirancang dan disimulasikan dengan baik. Sistem mampu memproses data dinamis, mengambil keputusan logis berdasarkan model yang dipilih, dan terintegrasi sempurna dengan blink cloud. Kami berharap rancangan ini dapat menjadi dasar yang solid untuk diimplementasikan pada perangkat keras fisik di masa mendatang. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.